Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jamaah salat maghrib yang semoga Allah senantiasa merahmatinya, pada Ustaz Amir As-Salamsi LC Hafizahullah Ta'ala yang kami hormati, dan semoga Allah memberikan barakahnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali. Yang pertama kita niat salat maghrib dengan berjamaah, insyaallah salat isya juga, dan jadikan kajian bersama beliau Al-Ustaz Amir As-Salamsi LC Hafizahullah Ta'ala melanjutkan kitab Al-Wajibat. Untuk itu marilah kita awali dengan bacaan taknya. Bismillah. Kepada beliau Al-Ustaz Amir As-Salamsi Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Pembatal Islam yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam au sawabihi au iqabihi kafara. Barang siapa mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau pahalanya atau iqabnya, maka dia kafir. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai ayat 64 sampai ayat 65. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Kamu tidak usah minta maaf, sungguh kamu telah kufur setelah beriman. Kita sudah bahas ya sebagian dari pembatal ini, pembatal Islam yang keenam. Kita sampai pada perkataan penulis au sawabihi au iqabihi. Ya, bisa dilihat di halaman 74 ya kalau cetakan kita sama. Perkataan penulis au sawabihi au iqabihi, atau pahalanya atau iqabnya. Ai man istahza'a bi syai'in mimma ja'a ad-dinu bihi min sawabi ba'dil a'mali awil iqabi ala ba'dil af'al. yakni barang siapa mengolok-olok sesuatu yang dibawa oleh agama ini, baik berupa pahala sebagian amalan. Artinya barang siapa yang, misalnya Nabi mengatakan, barang siapa yang mengerjakan amalan ini maka pahalanya ini, lalu dia mengolok-ngoloknya, maka dia kafir. Siapa yang sholat berjamaah di masjid, maka pahalanya lebih utama ya 27 derajat daripada sholat sendiri,
kemudian dia mengolok-oloknya, dia menghinanya, maka dia kafir. Atau iqab ala ba'dil af'al, iqab atas sebagian perbuatan. Siapa yang melakukan zina misalnya, maka dia akan disiksa dalam neraka dan seterusnya. Kemudian dia mengolok-oloknya, dia menghinanya, dia menghina hadis tersebut, apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Kama yatalaffazu bidzalika ba'dul magrurin al-mutahattikin al-jahilin, sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian al-magrurin, orang-orang yang tertipu, yang terperdaya, al-mutahattikin, yang tidak punya malu, al-jahilin, yang jahil. Ya, mereka mengolok-olok pahala sebuah amalan atau mengolok-olok hukuman atas suatu perbuatan. Fahadza kufrun azim, maka ini merupakan kekufuran yang azim, kekufuran yang besar. Fa na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaannya dan iqabnya yang pedih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada tanbih, ya, catatan penting yang disampaikan oleh pensarah. Ya, ini sangat penting. Kata pensarah, kullu ma taqaddama min dzikri kufri man fa'ala syai'an mimma dzukira huna wa nahwuhu innama huwa libayani hukmi dzalika wa tahdziri minhu. Semua yang sudah berlalu, apa yang sudah kita bahas, ya, dari pembatal Islam yang pertama sampai pembatal Islam yang keenam dan juga pembatal Islam yang berikutnya, min zikri kufri man fa'ala syai'an, berupa penyebutan kekufuran orang yang melakukan sesuatu, mimma dzukira huna, dari apa yang disebutkan di sini dan yang semisalnya, innama huwa libayani hukmi dzalika wa tahdziri minhu. Ini hanyalah untuk menjelaskan hukumnya dan mentahzirnya, memberikan peringatan keras terhadap perbuatan ini. Jadi kita sedang menjelaskan hukum. Siapa yang melakukan ini maka dia kafir. Siapa yang mengatakan ini maka dia kafir. Kita sedang menjelaskan hukum dan juga kita sedang mentahzir, memberikan peringatan keras dari perbuatan ini. Wa annahu kufrun mukhrijun minal Islam, bahwasanya perbuatan ini merupakan kekufuran yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. La annahu yutlaku ala ahadin muayyanin annahu kafirun. Tidak dimaksudkan untuk mentakyin seseorang bahwa ia kafir. Jadi mempelajari nawaqidul Islam itu tujuannya bukan untuk mengkafir-kafirkan orang, bukan. Bukan untuk mengkafir-kafirkan orang muslim, bukan. Tapi untuk menjelaskan hukumnya, untuk mentahzir kaum muslimin agar tidak jatuh di dalamnya. Perhatikan ya, ini penting. Jadi bukan berarti selesai nawaqidul Islam kemudian kita kafir-kafirkan orang. Bukan itu maksudnya. Bukan itu tujuannya. Walau sadara minhu syai'un muhtamalun lima zakarna. Kata penulis, walaupun ia melakukan
sesuatu yang mungkin sama dengan apa yang kami sebutkan di atas, walaupun dia melakukan misalnya kekufuran. Jadi misalnya kalau ada orang muslim dia melakukan kekufuran, misalnya dia mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, mengolok-olok agama Islam, maka tugas kita bukan mengkafirkannya, bukan. Ya, tugas kita bukan langsung mengkafirkannya, langsung memvonisnya, oh ente kafir, ente keluar dari Islam. Lianna itlaqul kufri alal muslim bimujarradi syai'in muhtamalin amrun azimun wa khatrun kabirun. Karena mengitlakkan kufur kepada seorang muslim atau memvonis kafir terhadap seorang muslim bimujarrad syai'in muhtamal, ya, karena sesuatu yang muhtamal ini sesuatu yang ada kemungkinan lain, bisa jadi dia melakukannya karena dia belum tahu. Nah, perbuatannya kufur, tapi di sana ada mawani'ut takfir, ada penghalang takfir. Di sana ada syurutut takfir, ada syarat-syarat takfir, syarat-syarat pengkafiran yang harus kita penuhi ketika kita ingin mengkafirkan seseorang. Syarat-syarat ini harus kita penuhi. Kemudian juga penghalang-penghalangnya harus hilang sama sekali. Dan ini berat, ini tidak mudah. Jadi bisa jadi dia melakukannya atau dia mengucapkannya karena dia belum tahu. Dan kebanyakan orang ya jahil karena belum tahu. Amrun azim wa khatrun kabir. Jadi mengkafirkan seorang muslim itu amrun azim, perkara yang sangat besar, wa khatrun kabir, dan bahaya yang sangat besar. Fala budda liman sami'a misla zalik min ahadin ayyatasabbata wa yuraji'al ulama al muhaqqiqin. Orang yang mendengar, ya, fala budda liman sami'a misla zalik, maka bagi orang yang mendengar ucapan kufur dari seseorang, dia harus yatasabbat, dia harus tasabbut, ya, mencari tahu. Wa yuraji al ulama, dia harus cari tahu nih orang dia udah tahu itu perbuatan kufur, itu perkataan kufur, atau dia belum tahu. Harus tasabbut, ya, tidak langsung kita kafirkan. Kemudian di samping tersebut yuraji al ulama al muhaqqiqin, dia bertanya kepada para ulama al muhaqqiqin. Jadi cari tahu dulu, kalau sudah tahu nanya sama para ulama. Ba'da badlin nasihati wa takhwif liman sadara minhu dzalika, setelah memberikan nasihat, wa takhwif, dan menakut-nakuti, liman sadara minhu dzalika, orang yang melakukannya, orang yang melakukan perbuatan kufur. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan kufur, ya kita nasihati dia, kita takut-takuti dia. Pak, itu perkataan Bapak, perbuatan yang Bapak lakukan itu kekufuran dan bisa mengeluarkan Bapak dari Islam. Jadi dia dinasihati, dia dikasih tahu, tidak langsung dikafirkan. Oh, Bapak kafir, enggak. Tapi kita jelaskan kepadanya, itu perbuatan kufur, itu perkataan kufur, itu bisa mengeluarkan antum dari Islam. Itu yang kita lakukan. Amma kaunul mar'i yutliku al-kufra 'alal muslim wa laysa 'indahu ilmun wa basiratun wa lam yuraji al-ulama al-muhaqqiqin fa hadza ata min qibali jahlihi. Adapun, ya, seseorang yang mengitlakkan kekufuran
terhadap seorang muslim, memvonis seorang muslim sebagai orang kafir, walaysa indahu ilmun wa basiratun, sementara dia tidak punya ilmu dan basirah, dan dia tidak bertanya kepada para ulama, fahaza ata min qibali jahlihi, maka itu ia lakukan ya karena kebodohannya, karena kejahilannya. Wa alaihi wa'idun syadid, dan dia akan mendapatkan ancaman yang sangat keras. Apa ancamannya? Kama fi sahihain, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Dzar pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran, ya kafir misalnya, atau dia mengatakan ya adu Allah, wahai musuh Allah, walaysa kadzalik, sementara orang yang dia tuduh itu tidak seperti itu, illa hara alaihi ay raja alaihi, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Kalau kita mengatakan ya seseorang kafir sementara dia tidak kafir, maka tuduhan kekafiran akan kembali ke kita, ke orang yang menuduh. Ini wa'idun syadid, ya, ancaman yang keras bagi orang yang mudah mengkafir-kafirkan. Ingat yang kita bahas ini apa? Orang muslim yang melakukan kekafiran. Adapun orang kafir yang tidak memeluk agama Islam, ya kita kafirkan. Nggak boleh kita ragu-ragu dengan kekafiran mereka. Jadi orang kafir yang jelas-jelas kafir, yang tidak memeluk agama Islam, ya kita kafirkan. Kita tidak boleh ragu-ragu dengan kekafiran mereka. Adapun orang muslim yang melakukan kekafiran, ini yang harus kita tasabbut. Ini yang harus kita murojaah, ya, al ulama, bertanya kepada para ulama. Ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita mengkafirkannya, ternyata dia tidak kafir karena tadi, ya, dia belum tahu. Dia belum tahu sama sekali ternyata itu adalah perbuatan kufur. Ya, atau mungkin dia keceplosan, ya, dia mengucapkan kata-kata kufur karena keceplosan, dia tidak sadar, ya, seperti perkataan seseorang yang mengatakan yang barangnya hilang kemudian barangnya balik lagi. Apa yang dia katakan? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Saking senangnya, saking gembiranya, dia salah ucap, salah ngomong. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini perkataan kufur atau bukan? Perkataan kufur. Tapi dia tidak kafir. Dia tidak kafir karena dia mengatakannya dalam keadaan dia tidak sadar. Saking gembiranya dia, saking senangnya dia, akhirnya dia salah ucap. Ya, terkadang kita dengar dari sebagian ustadz, ya, atau sebagian penceramah, ya, salah ucap, ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia masuk neraka. Salah ngomong dia, ya. Harusnya dia mau mengatakan maka dia masuk surga. Cuman karena salah ngomong, dia salah ucap. Siapa yang berbuat syirik maka dia masuk surga. Karena dia masuk neraka, cuman karena salah ucap, akhirnya dia mengatakan masuk surga. Jadi di sana ada, ya, tadi mawani'ut takfir, ada penghalang-penghalang pengkafiran, di mana seseorang yang melakukan kekufuran dan penghalang-penghalang ini masih ada padanya, maka dia tidak dikafirkan. Dia tidak dikafirkan. Ini penting, ya, para jamaah. Karena memang belajar nawaqidul Islam ini kalau kita tidak mengikuti para ulama, ya kita belajar sendiri. Nanti setelah kita belajar nawaqidul Islam jadi takfiri. Ya, jadi orang yang suka mengkafir-kafirkan. Oh, itu kafir.
itu kafir, fulan kafir. Udah jadi takfir. Udah gak ada orang di dunia yang tidak kafir kecuali dia. Di siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka dia kafir. Jadi kalau kita tidak mengkafirkan mereka, kita juga dianggap kafir olehnya. Dan seterusnya. Ini catatan penting ya yang disampaikan oleh pensyarah. Ya, jadi kalau antum melihat orang melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan perbuatan kufur, apa yang antum lakukan? Ya nasihati dia, kasih tahu dia, ya. Itu perbuatan kufur, itu perkataan kufur. Ya, tidak boleh dilakukan, tidak boleh diucapkan dan seterusnya. Dinasihatin dia, terus ya, dinasihatin. Kadang tadi ya kita sudah nasihati, Ustaz, saya sudah nasihati Ustaz, saya sudah kasih tahu, tapi dia tetap ngeyel. Dia tidak ngeyel karena ada subhat di kepalanya, masih punya subhat. Subhat juga termasuk uzur ya. Orang yang kena subhat juga termasuk uzur, karena subhat itu bagian dari apa? Kejahilan. Jahal ada berapa? Jahal ada dua ya, ada jahlul basit, betul-betul nggak tahu. Ada jahlul murakkab. Ya, sok tahu. Jahlul murakkab itu mengetahui sesuatu namun menyelisih kenyataannya. Itu jahlul murakkab. Orang yang kena subhat, dia tahu sesuatu tapi menyelisih kenyataannya. Ya, menyelisihi kenyataannya. Nah, kemudian kata pensyarah, fayambagi lil muslim ayatanabbaha lihaza. Hendaknya seorang muslim betul-betul memperhatikan ya hal ini. Wa idza sami'a au balaghahu an ahadin syai'an mimma taqaddama wa nahwuhu fa alaihi ayyan sahahu wa yukhawwifahu billahi. Apabila dia mendengar atau sampai kepadanya seseorang melakukan kekufuran, melakukan nawakidul Islam, fa alaihi ayyan sahahu, maka hendaknya dia menasihatinya, wa yukhawwifahu billah, dan menakut-nakutinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasihati kemudian ditakut-takuti. Ditakut-takuti ya kita sampaikan itu perbuatan kufur, Pak. Itu perkataan kufur, itu bisa mengeluarkan bapak dari Islam. Itu bisa menghapus seluruh amal soleh bapak. Ditakut-takuti. Wa yukhbirahu anna kalamahu aw fi'lahu khatirun jiddan, dan dia menyampaikan kepadanya bahwasanya perkataannya atau perbuatannya khatirun jiddan, sangat berbahaya atau berbahaya sekali. Pak, perbuatan bapak ini berbahaya sekali, Pak. Perkataan bapak ini berbahaya sekali. Wa yukhsha ala murtakibihi minal kufril akbar, dan dikhawatirkan pelakunya akan terjerumus dalam kufur akbar. Wa yukhsha ala murtakibihi minal kufril akbar. Fa in qabila falhamdulillah, jika dia terima ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mohon nasihat saya diterima. Wa in asarra wa anada, jika dia masih terus melakukannya dan anada, dia menentang, fayuraji al ulama al muhaqqiqin, maka hendaknya ya kita bertanya kepada para ulama. Jadi nggak langsung dikafirkan. Ustadz, dia masih tetap lakukan Ustadz, dia nggak dengar nasihat saya Ustadz. Ya antum nanya lagi sama para ulama. Jangan langsung dikafirkan. Yuraji al ulama al muhaqqiqin wa bidzalika tabra'u zimmatuhu. Ya, dengan ini semua tabra'u zimmatuhu, ya akan lepas tanggung jawabnya. Akan lepas tanggung jawabnya. Nah, kita disuruh bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla zikri. Bertanyalah kepada para ulama. Allahu al-muwaffiq. Hanya Allah yang memberi taufik. Ya, ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catatan penting yang disampaikan oleh
penulis. Ya, jadi sekali lagi tujuan mempelajari nawaqidul Islam bukan untuk mengkafir-kafirkan orang, tapi untuk menjelaskan hukumnya, kemudian agar kita berhati-hati jangan sampai kita jatuh di dalamnya. Mungkin kalau orang lain melakukan nawaqidul Islam, mereka ma'zur. Tapi kalau kita yang melakukannya, maka kita enggak punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah tahu. Kita sudah lama ngaji, kita tinggal di pondok pesantren dan seterusnya. Enggak ada uzur bagi kita. Jadi enggak ada uzur bagi orang yang tinggal di pondok pesantren misalnya, sudah tinggal bertahun-tahun, kemudian dia melakukan kekufuran. Ya, tidak ada uzur baginya. Tidak ada uzur baginya walaupun dia belum tahu. Nanti masuk dalam nawaqidul Islam yang ke-10. Ya, dia berpaling dari mempelajari agama Islam. Dia tidak tahu karena dia meremehkannya. Itu enggak ada uzur. Jadi jahil ada dua. Ada orang jahil karena dia meremehkannya. Seharusnya dia bisa tahu, tapi karena dia meremehkannya, dia enggak pernah ngaji, akhirnya dia tidak tahu, maka jahil yang seperti ini enggak ada uzur. Enggak ada uzur sama sekali. Jahil yang kedua ini yang ada uzur di hadapan Allah. Jadi dia sudah berusaha cari tahu, di tempatnya enggak ada kajian. Misalnya dia tinggal di pedalaman sana, enggak ada kajian. Atau dia baru masuk Islam, gak ada orang yang menyampaikan kepadanya dan dia sudah berusaha tahu, kemudian dia melakukan kekufuran karena dia tidak tahu. Nah, ini ada uzur. Jahil yang diberi uzur. Adapun jahil yang karena dia meremehkan, ya, dia menganggap enteng, dia tasahul, ya, ini tidak ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang tinggal di lingkungan pondok pesantren, ya, atau mungkin tinggal di Yogyakarta, atau tinggal di zaman kita ini, zaman medsos, ya, semuanya serba mudah, kemudian ya dia melakukan kekufuran atau mengatakan kekufuran, maka tidak ada uzur baginya. Tidak ada uzur baginya. Jadi sekali lagi kembalinya untuk diri kita pribadi, ini yang paling penting. Pelajari nawaqidul Islam untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Jangan sampai kita jatuh di dalamnya, karena tidak ada uzur bagi kita. Selesai, ya, pembahasan nawaqidul Islam yang ke-6. Ada pertanyaan para jamaah sebelum kita lanjutkan nawaqidul Islam yang ke-7. Nah, iya, kalau dia punya keyakinan yang kufur, itu bisa kufur, Pak. Itu perbuatan kufur. Ya, kalau dia punya keyakinan yang kufur. Karena dia lakukan itu supaya dia tidak ditimpa madharat, ya, supaya dia dapat manfaat. Karena yang bisa memberikan manfaat itu jin, ya. Yang bisa memberikan madharat itu hanya jin. Ya, ini bisa jatuh dalam kekufuran. Tadi kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, kalau sudah tidak ada penghalang-penghalangnya, mungkin ya tugas kita tadi menyampaikan, ya, ini tidak dibolehkan, ini tidak dibenarkan, dan seterusnya. Jadi sekali lagi tugas kita bukan mengkafirkan, tapi menjelaskan itu tidak boleh, itu perbuatan kufur, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, sekarang di dunia medsos, ya, lihat orang mau olok-olok kayak gini sebenarnya banyak sekali, kan. Terus kita meluruskannya itu bagaimana, Rod? Kita mencoba pakai lewat jalur komen misalnya, nggak akan rampung karena menerangkan ini kan harus nggak apa-apa, Pak, ya. Tugas antum ya antum sampaikan, mau dia baca nggak baca itu urusan dia. Jadi antum sampaikan, ya, ini termasuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Dia baca, alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, ya. Intinya bukan tugas kita mengkafirkannya, bukan. Tugas kita menjelaskannya, menyampaikannya. Kalau dia baca, alhamdulillah, kalau tidak ya sudah.
ya, apalagi di medsos ya. Memang susah dakwah orang di medsos, susah. Ya, kalau kita misalnya debat di medsos susah sekali. Kita ketemu aja lah ya. Biar lebih apa? Lebih jelas kan enggak selesai-selesai. Kita ngomong A, dia ngomong B. Ya, nanti masuk lagi orang yang lain. Jadi lebih bagus tinggalkan itu di apa debat di medsos ditinggalkan. Enggak usah di apa ladeni, karena enggak manfaatnya sedikit sekali. Justru madaratnya yang paling banyak. Tapi antum kasih nasihat ya sudah, antum sampaikan itu tidak boleh, ini itu termasuk nawakidul Islam ya sudah. Setelah itu antum tidak perlu apa namanya ikuti terus ya. Kalau dia tidak baca ya itu urusan dia Pak. Tugas kita menyampaikan, menjelaskan. Nah, ada lagi para jamaah. Apakah juga termasuk memperolok-olokkan agama kalau misalkan ada konten kreator lah membuat konten yang dia tuh seakan-akan beribadah tetapi dipelesetkan, misalkan membaca sholat, membaca ayat-ayat suci tapi bacaannya mungkin disalah-salahkan sengaja atau yang mempermainkan gitu, termasuk memperolok-olokkan. Kemarin sudah kita sampaikan, jadi mengolok-olok itu ada dua, ada al-istihza sorry, mengolok-olok yang jelas, yang nyata. Ini seperti orang-orang yang ayat ini turun ya kepada mereka, surat At-Taubah ayat 64 sampai ayat 65. Orang yang mengatakan kami enggak pernah melihat misla qura'ina ya seperti para qura' kami, yang paling buncit perutnya ya, yang paling dusta lisannya, yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Yang dia maksudkan adalah Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ini mengolok-olok yang jelas, yang nyata. Kemudian juga ada yang ghairus sharih ya, mengolok-olok yang ghairus sharih, yang tidak jelas, yang tidak nyata. Ya, ini bisa dengan isyarat ya, bisa dengan isyarat mata, bisa dengan apa namanya mengeluarkan lidah atau memanjangkan bibir atau apa namanya memberi isyarat dengan tangan inda tilawati kitabillah, ketika membaca Al-Qur'an atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia melakukan hal itu tujuannya mengolok-olok, mengejek, menghina, maka dia telah jatuh dalam pembatal Islam yang keenam ini. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati. Jadi kata para ulama ini hati-hati, harus hati-hati. Walaupun kadang ada orang tujuannya hanya ingin membuat orang tertawa aja. Dia tujuannya bukan mengolok-olok, tujuannya bukan mengejek, tapi tujuannya murni membuat orang tertawa. Supaya orang tertawa. Cuman yang jadikan bahan Al-Qur'an, yang jadikan bahan Allah dan Rasulnya, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Ada yang bilang ini dosa besar, ada yang bilang ini juga masuk di dalamnya. Jadi rawan ya, ini apa namanya perkara yang sangat bahaya, jadi hendaknya dijauhi. Jadi kita katakan ya hati-hati Pak, itu perbuatan antum itu bisa jatuh dalam perbuatan mengolok-olok. Karena kalau kita baca sebab turunnya ayat ini, surat At-Taubah ayat 64 sampai ayat 65, ini yang mereka mengatakan mereka mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya, dia tujuannya hanya ingin ini aja, mengisi waktu perjalanan. Ya, seperti obrolannya orang melakukan perjalanan. Kalau kita safar sambil ngobrol kan tidak terasa perjalanan. Perjalanan terasa cepat, tapi kalau kita diam-diam saja perjalanannya terasa lama. Hanya untuk mengisi waktu perjalanan, tapi mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, kamu tidak usah minta maaf karena kamu sudah kufur setelah beriman. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Bahwa seorang itu
Iya. Di sini telah jelas bahwa dia telah kafir setelah beriman. Apakah seandainya itu terjadi baik sengaja, kalau di sini tidak sengaja ya, ada pintu taubat bagi mereka yang melakukan tanpa sengaja. Yang ditanyakan apa, Pak? Maksudnya kalau mereka bertobat apakah masih bisa diterima taubatnya, kembali lagi ke dia menyadari kesalahannya dan bertobat. Nah, sini dijelaskan oleh para ulama tentang hukum bagi orang yang istihza, ya, bagi orang yang mengolok-olok, apakah tobatnya diterima atau tidak diterima. Di sini ada rinciannya, ya. Jadi dibedakan kalau yang diolok-olok Allah itu bagaimana dan kalau yang diolok-olok itu Rasulullah bagaimana. Dijelaskan di sini, barang siapa yang mengolok-olok Rasul setelah beliau wafat, maka tidak ada tobat baginya. Artinya kalau dia bertobat, dia tetap dibunuh. Dia tetap dibunuh. Ini hukum di dunia. Adapun di akhirat, urusannya kita serahkan kepada Allah. Jadi siapa yang mengolok-olok Rasul setelah Rasul wafat, dia harus dibunuh, walaupun dia bertobat. Hukumannya harus dibunuh. Hukuman di dunia. Adapun hukuman di akhirat ya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau yang diolok-olok Rasul setelah beliau wafat. Kalau yang diolok-olok itu Allah, kemudian pelakunya bertobat, maka tobatnya diterima dan dia tidak dibunuh. Ya, tobatnya diterima dan dia tidak dibunuh. Ya, namun kedua perkara ini, mengolok-olok Allah atau Rasulnya, merupakan kekafiran. Artinya barang siapa melakukannya maka dia dihukumi kafir. Tidak ada alasan baginya. Kalau dia menyampaikan berbagai macam alasan maka tidak diterima. Ya. Cuman tadi dibedakan antara mengolok-olok Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau tegak hukum Islam ya, Pak. Kalau kita kan di negara kita kan tidak ditegakkan hukum Islam. Kalau ditegakkan hukum Islam, maka orang yang mengolok-olok Rasul setelah beliau wafat, maka dia harus dibunuh, walaupun dia bertobat. Ada lagi yang ingin ditanyakan para jemaah? Iya, ya. Jadi itu ujian ya dalam melaksanakan agama. Jadi orang yang melaksanakan agama ya dituduh macam-macam ya. Kenapa kita mengkafirkan mereka, orang yang tidak beragama Islam? Ya karena Allah mengkafirkan mereka. Kita kafirkan mereka karena Allah telah mengkafirkan mereka. Ya. Dalam Al-Qur'an jelas saya dalam surat apa? Laqad kafara dalam surat Al-Maidah ayat 17. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Siapa yang mengkafirkan di sini? Allah Subhanahu wa taala. Allah kafirkan mereka. Masa kita tidak kafirkan mereka sementara Allah kafirkan mereka. Kemudian juga
masih Al-Maidah ayat 72, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Kemudian juga firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab di sini Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik fi nari jahannam. Mereka ada di neraka jahannam. Ya. Jadi memang harus dikafirkan. Bahkan kemarin sudah kita jelaskan, tidak sah keislaman seseorang sampai dia mengkafirkan orang kafir. Jadi mengkafirkan orang kafir itu syarat sah keislaman seseorang. Apa pengertian Islam? Siapa yang masih ingat? Al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi itu masuk dalamnya mengkafirkan orang musyrik, mengkafirkan orang kafir. Jadi tidak sah keislaman seseorang sampai dia mengkafirkan orang kafir. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, oh nggak boleh mengkafirkan agama yang lain, siapa yang mengkafirkan agama lain, maka dia radikal, teroris. Itu ujian bagi kita yang menjalankan agama ini. Itu bagian dari akidah. Ya, apa kita takut kita jadi mundur melaksanakan akidah ini karena ada tuduhan-tuduhan seperti itu? Jawabannya tidak. Kita tetap sampaikan. Kita tetap sampaikan dan kita lakukan hal itu. Kita yakini kekafiran mereka dan kita kafirkan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka. Dan agama lain pun mengkafirkan kita, ya. Mereka juga kafirkan kita. Bagaimana bisa kita mengatakan mereka enggak kafir? Oh, mereka enggak beriman sama Nabi Muhammad. Mereka beriman enggak sama Nabi Muhammad? Mereka enggak beriman. Mereka tidak beriman. Bahkan kalau seandainya ada, Anda sering sampaikan, kalau ada orang Nasrani yang lurus, orang Yahudi yang lurus menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Misalnya kalau Yahudi dengan syariat Nabi Musa, kalau Nasrani dengan syariat Nabi Isa, dia menyembah Allah dengan syariat Nabi mereka. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyembahan mereka kepada Allah sah atau tidak sah? Diterima atau tidak diterima? Tidak diterima, tidak sah. Walaupun dia hanya menyembah Allah, mengikuti syariatnya Nabi Isa misalnya, tidak diterima. Setelah Nabi Muhammad diutus, dia harus menyembah Allah dengan syariatnya Nabi Muhammad, dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baru sah penyembahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dipahami oleh kaum muslimin. Jadi nggak bisa kita katakan mereka nggak kafir, nggak bisa mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mau dikatakan beriman, ya beriman dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting, makanya ketika ini diangkat, ya kita harus angkat juga. Kita dakwah ini harus kita sampaikan, ya, harus kita sebarkan, ya. Jadi tidak boleh kita ragu-ragu terhadap kekafiran mereka. Tidak boleh kita tidak mengkafirkan mereka. Kita harus mengkafirkan mereka. Ini orang yang tidak beragama dengan agama Islam, orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya ujian bagi kita. Kalau dulu Imam Ahmad di penjara, disiksa hanya gara-gara mengatakan Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'an itu firman Allah, ya. Maka kenapa kita tidak seperti Imam Ahmad, ya, yang berani menyampaikan kebenaran? Ya. Pada saat itu sebagian ulama, ya, atau mungkin bisa dikatakan mayoritas ulama, mereka melakukan tauriyah. Karena kalau tidak mereka disiksa. Ini makhluk, ya,
Maksudnya ini nih mushafnya ini apa? Kertas-kertasnya ini makhluk. Bukan yang dimaksud adalah firman Allah. Kalau semua ulama melakukan hal itu, maka mungkin sekarang ini keyakinan kita Al-Quran itu makhluk. Karena ulama, kita mengira ulama sepakat. Ternyata Imam Ahmad mengatakan Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Sampai hari ini kita meyakini Al-Quran kalamullah, ya, berkat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi harus ada ulama yang menyuarakan kebenaran. Walaupun ulama-ulama yang lain mungkin tidak menyuarakannya, kita harus menyuarakannya supaya nanti orang-orang setelah kita mereka tidak salah, ya, dalam meyakini sesuatu. Ada azan, Pak. Nah, kita dengarkan azan.
Ya, ini kita lanjutkan sebentar. Pembahasan Islam yang ketiga ya. Di sini kata pensyarah fala yuhkamu bi islamil mar'i hatta yukaffir al musyrikin. Jadi seseorang tidak dihukumi Islam hingga dia mengkafirkan orang-orang musyrik. Seorang tidak dihukumi muslim sampai dia mengkafirkan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Ya, jadi kalau kita simpulkan para jamaah, kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang muslim, dan kita tidak boleh ragu-ragu dengan kekafirannya orang kafir, orang yang tidak beragama Islam atau orang-orang musyrik. Kita harus yakin dengan kekafiran mereka. Di sisi lain, kita nggak boleh menggampangkan mengkafirkan orang muslim. Ya, di sisi lain kita nggak boleh ragu-ragu dengan kekafiran orang kafir, orang yang memang asalnya kafir. Nggak boleh kita ragu-ragu dengan kekafiran mereka. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada sedikit waktu. Adapun nawaqidul Islam yang ketujuh, sihir, nanti kita bahas ya pada pertemuan berikutnya. Nah, iya, kalau Allah kan Allah Maha Pemaaf, Pak. Kalau Rasul gimana dia minta maafnya? Rasul sudah tiada, dia nggak bisa minta maaf. Iya, itu apa? Kenapa para ulama bedakan? Karena Rasul sudah tiada, dia mengolok-olok Rasul. Gimana cara dia bertobatnya? Cara dia bertobat dari perbuatannya kan dia harus minta maaf kepada Rasul. Tapi Rasul sudah tidak ada. Dia harus dibunuh berarti. Dia harus dibunuh. Tapi Allah, kalau Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pengampun. Allah penerima tobat. Maka tobatnya diterima. Dia tidak dibunuh. Jadi dibedakan antara ketika Rasul masih hidup dan ketika Rasul sudah tiada. Karena kalau sudah tiada dia tidak bisa bertobat. Ya. Kita kalau nyakiti orang, Pak, kalau yang kita sakiti orang, itu diantara syarat tobat dia harus minta maaf sama orang tersebut. Kalau dia maafkan ya sudah, berarti tobat kita syaratnya terpenuhi. Ya, jadi itulah beratnya kalau menyakiti orang. Ya, kalau yang kita sakiti Allah Maha Penerima tobat. Tapi kalau kita sakiti orang, yang kita sakiti manusia itu pendendam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang yang sudah meninggal gimana? Gimana cara kita minta maaf? Coba, kita dulu pernah nyakiti orang, kemudian orang yang sudah meninggal. Gimana cara kita bertobat dari hal itu? Ini bahaya menyakiti manusia. Ya, bahaya menyakiti manusia. Apalagi manusia itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini sambil apa? Sambil antum tetap ini ya, tetap dihafal matanya. Jadi nanti kalau sudah selesai ada setoran matan Nawaqidul Islam ya, dari pembatal yang pertama sampai pembatal yang ke-10. Udah? Cukup ya? 6. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kadang kita memperhalus istilah kafir itu menjadi non muslim itu dibolehkan atau hanya istilahnya penempatan sesaat, penundaan atau bagaimana? Kalau dikhawatirkan ya, kita sering gunakan non muslim sehingga orang-orang nggak tahu ya sebenarnya apa hukum mengkafirkan orang kafir. Menyebabkan mereka nggak tahu, maka nggak boleh. Kita harus katakan mereka orang-orang kafir.
Karena kalau kita gunakan istilah non muslim, mereka non muslim, nanti kita non muslim, mereka kafir nggak? Oh nggak tahu lah, pokoknya mereka non muslim. Ya kafir nggak? Non muslim. Ini nggak boleh yang seperti ini. Yang seperti tidak boleh. Tapi kalau misalnya dari penyebutan ini tidak dikhawatirkan hal itu, artinya oh mereka non muslim. Terus mereka apa? Kafir atau bukan kafir? Oh mereka kafir, jelas mereka kafir. Ini nggak ada masalah. Ya, menggunakan istilah non muslim nggak ada masalah. Tapi kalau dikhawatirkan nanti orang-orang berikutnya, ya orang-orang setelah kita, mereka jadi nggak tahu hukumnya, ya, nah ini tidak dibolehkan. Dan menggunakan istilah syariah lebih utama, lebih selamat, ya. Mereka dikatakan ya kafir, bukan ghairu muslim, ya, kafir, ya, beda, ya, istilah Al-Quran, istilah Sunnah ya kafir, bukan ghairu muslim, bukan non muslim, ya, kafir. Katakan mereka kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Jadi antum ucapkan mereka orang kafir, harus dibiasakan supaya orang tahu mereka orang kafir. Mereka orang kafir. Ini masalah akidah, ya. Jadi masalah akidah itu jangan dibiasakan untuk diperhalus. Karena tadi ancamannya neraka, kekal neraka kalau kita punya akidah yang menyimpang. Ancaman itu neraka, bukan sementara, bisa selamanya kalau itu kufur akbar. Kalau itu syirik akbar. Nah, dijelaskan kan tentang hukuman bagi yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Sementara mengolok-olok itu kan ada jenis yang lain, yaitu mengolok Allah, ya Al-Quran, dan juga namanya. Bagaimana dengan mengolok-olok ini? kalau yang dia olok misalnya agama, kemudian Al-Quran, ya itu nanti kembalinya kepada Allah. Dia tobatnya kepada Allah. Karena Al-Quran itu kalam Allah. Agama juga agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang dia olok-olok ajarannya, ya, maka kalau dia tobat, ya tobatnya diterima. Ya, tobatnya diterima karena masih kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rasul, ya karena beliau sudah wafat, tobatnya tidak diterima. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau yang diolok-olok itu ajaran Islam, ayat-ayat Allah, ya, itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti mengolok-olok Allah. Hukumnya sama seperti mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain atau dari umat ada yang bertanyakan? Kirim surat ke bawah. Moga Bapak yang masih ada yang mau ditanyakan. Boleh Pak saya mau nanya lagi. Moga Pak saya. Yang terakhir berarti. Sebelum Ustaz, ini masih kaitannya dengan bukan masalah nawakitul Islam, tapi masih kaitan dengan dosa besar, terutama membicarakan aib yang sudah meninggal. Kalau kita membaca sejarah itu, kadang-kadang tokoh-tokoh nasional itu sering dibahas tentang kebaikan dan keburukannya, bahkan mungkin malah membahas tentang keburukannya. Nah, kembalikan kepada masalahnya di bawah berbuat jelek kepada orang itu lebih berat, maksudnya lebih sulit untuk menghapusnya atau bertobatnya. Apakah membaca sejarah kemudian juga di situ terlihat pembicaraan juga tentang kejelekan tokoh-tokoh yang kita kenal, apakah itu juga masuk ke dalam dosa yang dimaksud? Terima kasih. Nah, jadi ghibah ada yang nggak boleh, ada yang boleh, ya. Kalau tujuannya untuk menjaga agama, ya, ini orang punya pemikiran sesat, kemudian kita sebut aibnya, kita buka aibnya, ya, misalnya pemikiran sesatnya kita sampaikan agar tujuannya orang-orang
hati-hati ya. Makanya dia tidak mengapa, ini bagian dari menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi keburukan-keburukan ahlul bid'ah kan banyak ini di buku-bukunya para ulama. Ya, Ibnu Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian siapa lagi itu yang membunuh Umar siapa? Yang membunuh Umar siapa? Abu Lu'lu'ah ya. Jadi ahlul bid'ah nggak apa-apa disampaikan keburukan-keburukannya atau kejelekan-kejelekannya. Jadi kalau tujuannya apa, untuk menjaga agama Islam atau untuk menjaga agama seseorang, ya tidak mengapa. Apalagi ya memang kayak misalnya kita belajar ilmu hadis ya, masalah hadis itu wah, orang yang udah meninggal bilang kazab ya, tukang dusta, bahkan dibilang di dajjal ya, tukang bohong. Itu untuk menjaga ilmu hadis, untuk menjaga agama Islam. Ini tidak mengapa ya. Tapi kalau nggak ada kepentingannya untuk menjaga agama, untuk melindungi agama, ya nggak boleh. Ada orang sudah meninggal, antum ceritakan kejelekan-kejelekan yang tidak dibolehkan. Itu masuk dalam ghibah yang diharamkan. Ya, jadi tinggal dilihat apa tujuannya ketika dia menyampaikan aib-aibnya. Nah, ketika mentahzir, kalau babnya bab tahzir ya nggak boleh. Bahkan kita sebutkan kebaikan-kebaikan nggak boleh. Kita sebutkan kejelekan-kejelekannya. Karena memang tujuan kita mentahzirnya agar orang-orang menjauhinya, agar orang-orang lari darinya. Kita tidak sebutkan kebaikan-kebaikannya. Yang kita sebutkan adalah kejelekan-kejelekannya atau keburukan-keburukannya. Agar orang-orang tadi tidak membaca bukunya, tidak datang ke majelisnya, ya, menjauhinya dan seterusnya, untuk menjaga agama. Ya, tujuannya untuk hifzuddin, menjaga agama kita atau agama kaum muslimin. Nah, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Amir As-Sarunji Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan tentang pembatal keislaman.